Marahnya boleh, menyanyiah jangan. menyalah jangan. Jadi kita sudah bersama dengan teman-teman semua nih, member podcast kita ya. Ya, ini merupakan apa ya, koalisi bukan? Koalisi itu punya koalisi punya yang sebelah saya, Tapi kita lebih apa ya, lebih guyup itu apa? Lebih apa ya, kebersamaan lah ya. Kebersamaan. Saya Agus Antika. Saya Faisal Adam. Saya Fiandri. Saya Imron Andaka. Saya dulu. Saya Hengki. Kami dari Tiket. Biasa ngeband ya. Biasa ngeband. Ini ngomong kita mau ngobrol apa ini? Ngobrol pintar tentang banyak hal ya. Ya, jadi konsep kita bersembang santai, apapun permasalahan yang ada di sekitar kita bisa kita bahas dengan santai, dan mudah-mudahan ini bisa didengar oleh pemerintah juga, bisa merupakan kritikan, bisa merupakan masukan, dan juga ini dijadikan satu apa ya, model nanti bagi kaum milenial sekarang ini. Ini ada ketua komisi penyiaran juga di sini. Ya, tapi kalau milenial kesian Bang Teguh. Dia mungkin generasi baby boomers. Ya. Tapi Kalau materi silakan, kita bebas saja apa aja ya. Tapi kita pastinya kita peduli ya terhadap perkembangan sekitar kita ya. Ya. Jadi apapun yang terjadi bakal kita bawa ke podcast ini. Ya. Mungkin ada ide? Ya mungkin nanti kita juga mengundang para narasumber ya, mana yang Ya. bersedia, Bisa. terus kita keroyokan wawancaranya. Ya. Mungkin Bisa ada yang praktisi, tertantang nih. bisa profesional, Iya, bisa akademisi, bisa birokrat. Nah, intinya Bisa masyarakat biasa. bisa masyarakat biasa. Yang penting mereka punya kepedulian untuk membangun daerah kita. Ya, Baik itu dalam skop Kota Tanjung Pinang sendiri, Kabupaten Bintan yang terdekat, ataupun Kepri dalam skop yang lebih luas. Jadi Ya. seperti itu. Mudah-mudahan ini kita bisa mengklaim ini podcast pertama yang hostnya banyak. Hostnya banyak. Biasanya kan hostnya satu orang, Ya, narasumbernya banyak. Tapi Ya. kalau kita balikkan, ya. Ini hostnya banyak, honornya dikit. lagi-lagi apa ya? Ya. Yang penting berbagi rezeki kita gitu kan. Tapi Yang mungkin penting begini kompak. juga, ini bisa menjadi wadah, mungkin agak berbeda dibandingkan podcast-podcast yang sudah ada pada umumnya. Mungkin ini bisa menjadi wadah karena Sambil Bang. sekarang agak kesulitan kita yang namanya ada Oh, ini maksudnya. forum-forum pencerahan, forum-forum diskusi-diskusi ya, yang dulu mungkin pada zaman-zaman kita dulu waktu masih aktif study itu sangat banyak, sekarang berkurang. Ditambah lagi dengan new normal, dengan protokol kesehatan gitu ya. Mungkin ini bisa menjadi salah satu juga adalah hasil dari solusi dari itu, bagaimana kita tetap melaksanakan diskusi-diskusi pencerahan, tetapi peserta bisa bertanya apapun dan bisa juga ikut andil di sini, menyaksikan, mendengar, mendapatkan ilmunya ya dari mana saja. Bisa mereka di rumah, bisa mereka dalam kendaraan ya, atau mereka lagi di tempat kantor tapi mereka bisa mengikuti dan kapan saja. Mungkin ini juga bisa menjadi suatu ya hal yang menarik lah dari era new normal ini. Benar. Makanya kita juga terbuka ya buat Semua penonton. lapisan. Bisa komentar Ya. di bawah Ya. channel kita ya. Ya. Yang mau Bisa berkomentar. Mungkin Santai kan nanti- sambil Ya. sambil minum bisa kan? Boleh sambil minum. Boleh sambil minum. udah makan ini ya, Lita. Karena ini masih suasana, tapi sudah lewat. Sudah lewat. Halal bihalal. Menjelang Idul Adha. Suasananya menjelang Idul Adha. Yang jelas di dalam diskusi kita mungkin barangkali ya channel kita bukan semata-mata bisa memberikan sebuah jawaban dari pertanyaan yang para pemirsa. Ya, minimal kita coba berusaha untuk menggelitik cara pandang penguasa pemerintah terhadap apa yang menjadi kerisauan, apa yang menjadi sebuah pertanyaan, kegundahan oleh kita di masyarakat. Ya mungkin ini bisa buat role model, percontohan untuk diskusi yang selama ini mungkin di Tanjung Pinang udah banyak. Tahun 2016-17 itu sempat ya 2016 ya. Lalu ada komunitas di kampung, lalu ada diskusi tempat kami ya, tempatnya teman-teman kita yang di dekat jalan apa di Betul atas. Banyak sekali yang kemarin sempat booming kita beberapa diskusi. Nah, pada saat kondisi new normal, COVID melanda, new normal masuk,
diskusi-diskusi sepertinya redup. Nah, kita mungkin barangkali kita mengawal apa sih yang harus dikawal gitu kan. Gitu. Ya. Jadi memang kalau kita di sini dari berbagai profesi, dari berbagai latar belakang, ada ketua partai, ada akademisi, ada announcer, ya, broadcaster, Dia belum ada seniman, Musisi. ada musisi, ada seniman, ada juga Pengacara. dari media ya, media yang juga sekarang jadi ketua komisi penyiaran. Saya sendiri sebagai lawyer, sebagai praktisi hukum, dan mungkin nanti ada banyak lagi dari beberapa kawan kita yang belum sempat Kalau hadir. member tetap kita ada berapa orang lagi? Ada 2-3 orang lagi Ada 2-3 orang lagi yang belum sempat hadir, yakni di Masih di luar negeri. Belum rapid test. belum mudah-mudahan dengan berbagai latar belakang ini banyak ide, banyak masukan yang bisa kita berikan, banyak yang bisa kita diskusikan. Ya, bukan hanya sekedar sembang-sembang duduk ngopi, tetapi ada hasil yang bisa kita capai melalui diskusi ini. Sama juga harapannya mungkin nanti topik-topik yang kita bahas di sini dengan menghadirkan narasumber maupun tidak, itu bisa membuka sisi-sisi lain yang mungkin dalam ruang-ruang formal yang selama ini tidak terbuka. Jadi dalam arti dalam tanda kutip mungkin yang untuk yang narasumber berbicara apa adanya dan lebih jujur. Iya. Karena kalau di dalam diskusi-diskusi atau di tempat lembaganya Kang Agus Antika sudah ada aturan-aturan, paten-patennya yang jelas bahwa harus begini harus begini. Tapi di dalam ruangan kita ini, forum kita ini, mungkin ya silakan terbuka. Yang penting merenyihnya pun boleh, yang penting jangan menyalah. Benar, Menyalah jangan. Itu yang Ya. patokannya hanya di situ. Patokannya itu. Ya, mau merenyih silakan. Narasumber merenyih justru kita lebih hargai Ya. daripada berbicara formal. Kenapa? Di balik merenyih itu pasti ada ilmu. Iya. Ya. Yang paling penting yang kita garis bawahi, kita tidak mengusung isu sara. Iya. Oh itu. Ya, Itu pasti. itu tidak kita ini Syarat kan. dasar ya, suku agama harus ke indeks prestasi. Wah, gitu. Jadi kalau saya kenapa tertarik mau jadi salah satu host di sini, karena ada Bang Teguh. Nah, Ya. nanti bakal ada Inspirator kita. Oh ya. musik yang bisa dimainkan. Aku juga. Iya makanya nanti bakal dimainkan musik tuh ya. Dari grup band tiket berubah jadi kupon yang tadinya karcis. Itu ada kali. Ya. Saya masih bermusik lah, karena Ya. takut musrik jadi Iya. Gak pernah pakai R ya nggak pernah. musik kayaknya. Ya, mungkin Ya di ini kan tengah sebenarnya ini bukan latah gitu. Ya. Kalau aku merasakan ini pertama kali lah aku ngumpul-ngumpul ya. Ya. Ngumpul sama babang-babang ganteng. Bebong Tampan. Ah biasanya kan dunia aku di seniman, anak-anak band gitu. Tapi begitu, padahal udah kenal semua nih. Cuman dulu ngobrol-ngobrol masalah Tanjung Pinang ya baru kali ini lah. Bukan berarti seniman tidak memikirkan. Iya. Nah, ternyata hal yang berangkat dari kerinduan karena Kegalauan 3 bulan kita disekap sama soal COVID. Indonesia Raya gitu. Tapi Bang Teguh, ada penelitian pengambil-pengambil kebijakan yang selalu salah mengambil kebijakan itu. Salah satunya karena mereka itu kurang mendengarkan musik. Nah, akhirnya musrik kan. Jadi kalau yang mereka pemimpin yang mereka nggak punya selera humor sama selera seni atau selera musik, itu mereka selalu salah mengambil kebijakan. Karena hanya orang yang punya selera humor dan selera seni itulah yang kalau digabungkan seni dan seni dan humor itulah munculnya kata merenyih itu. Ya, Dan merenyih itu adalah humor tapi dengan seni. Makanya pemimpin kita terutama di Kepri itu harus punya sifat merenyih, Harus ada ya. hidup merenyih. Jadi jangan terlalu kaku dengan birokrasi dan segala macam. Tapi jangan juga terlalu merenyih. Kalau terlalu merenyih orang bingung. Merenyih-renyih. Merenyih. Ya kan? Dia kata Merenyih-renyih. sambutan dia banyak merenyih tak bagus. Perennya proporsional ya. Ya. Merenyih yang proporsional. Ini ada baru nih. merenyih. Merenyih tapi proporsional. Nah, ini satu yang baru. halal lah. Merenyih yang Syariah halal. lah. Syariah gitu. Kita tidak melanggar norma-norma ya. Dan gibahnya juga gibah syariah.
Karena semangatnya tidak jangan sampai terjadi pemakzulan jiwa kata Bang. Nah, itu. Nah itu bisa jadi judul lagu nanti. Jangan main di atas, jadi turun nanti dia. Di bawah aja, tidak bisa turun lagi. Iya. Ya ini sebenarnya emang luar biasa. Selama ini kita menyelami dunia penyiaran. Iya. Selama ini kan kita basicnya di media, Iya. sekarang penyiaran. Nah ini kemarin Kang Agus sempat nanya, ini termasuk penyiaran tidak? Gitu. Iya. Nah sebenarnya kalau ini kan belum masuk frekuensi yang diawasi oleh dunia penyiaran. Nah, sepanjang kita merenyehnya seperti kata ketua tadi, jangan sampai menyalah gitu. Iya. Nah, karena kan sebenarnya saya sangat tertarik, makanya saya langsung ikut bergabung. Wah Iya. ini asik. Gitu. Nah, karena kita Mudah-mudahan nanti bisa banyak bercerita. peminatnya gitu. Mm-mm. Tapi ada info, Bang Hengki asik, kita tenang karena ada info ketua. baru nih. Ya. Bang, saya baru mohon maaf saya tapi info baru. Jadi selama ini misalnya kayak YouTube itu tidak di dalam pantauan komisi penyiaran. Tidak. Jadi Tahu hanya tidak. melalui dari istilah manajemen YouTube aja atau aturan YouTube-nya saja. Tidak. Itu kalau yang dipantau oleh lembaga penyiaran komisi penyiaran itu adalah lembaga penyiaran televisi dan radio yang bersiaran melalui frekuensi. Oh, oke. Jadi Padahal ketika trennya sekarang kan semuanya. trennya sekarang kan media baru. Oke. Media data. Media baru, YouTube Medsos lah. Ya medsos. yang bersiaran. Seperti contoh nih, sekarang kan Oke, kita kan seolah-olah bersiaran. Iya. Padahal kita Nah. tidak melalui kanal. Tidak. Ya. Nah, kita tidak menggunakan frekuensi. Nah, ketika kita menggunakan frekuensi itu yang Yang kami dipantau. awasi, yang dipantau pemerintah. Nah, sekarang kita ini rambu-rambunya kita sendiri nih, seperti yang tadi. Ya. Jangan sampai kita Melanggar aturan. melanggar aturan, ini langsung ke undang-undang Norma ITE. kepatutan lah. Nah, itu. Oh, undang-undang ITE ya. berarti ya. Langsung ITE. Nah, maksudnya Ya. kayak Undang-undang penyiaran. Ya. Nah, kalau dia penyiaran masih ada teguran, kalau lewat pers masih ke Dewan Pers masih. Kalau ini kan bisa langsung nih. Maunya taruh tong ya. Hmm. Kalau tangkap gocek. Pas juga. Sanksi ya. Oke. Sudah tidak Taruh rokok 2 batang lah kalau. Kalau nggak- Iya. Betul. Kalau rokok 2 batang saya nggak bisa. Rokok. Saya nggak ngerokok. Kita udah pensiun. Ya kalau Mantap kita merokok ya. Iya. Walaupun tak merokok, bawa aja rokok bagi kami. Nggak terasa udah pas 5 tahun Iya. penting rokok. Februari 2015. Ya, alhamdulillah. Kalau saya udah 16 tahun. 2004. Ya, kalau saya sedang dalam posisi murtad yang baru lah. Dari merokok berhenti merokok, merokok lagi. Tapi masih punya alasan dan inilah gara-gara renyi-renyi ini lah. Karena berat diskusi ini. Tapi mudah-mudahan lah ya, yang penting manfaatnya untuk pemirsa kita lah. Itu yang Iya. paling kita kedepankan kan. Yang penting saya berharap juga kalangan milenial ini tidak stuck mereka ataupun mereka berani untuk memberikan ide gagasan kepada pemerintah, jangan hanya sebagai penonton saja, tetapi kita sebagai generasi muda, meskipun kita usia sudah tidak Ada muda grandpa semua nih, nih. jangan Nah, grandpa, nggak bisa. Kita masuk kategori. tapi yang penting jiwanya, Oh, yang penting jiwanya jiwanya. tetap jiwa muda. Gitu Ya, kan. ya masih dangkal. Yang penting jiwa-jiwa muda ini harus kita kedepankan, memberikan ide gagasan kepada pemerintah ataupun untuk perubahan di sekitar lingkungan kita. Ya, itu yang paling penting. Ya, Karena gimana banyak- musim banjir dengan dijadikan alasan air tergenang ya. Nah, itu. Antara banjir. Nah, Hanya beda 5 cm. Itu standar sekarang ya. Nah, pemirsa ini baru edisi perdana. Jadi kalau mau edisinya terus berlanjut, ya jangan lupa subscribe ya. ya, stop. Tapi tunggu. Subrek. Saya Subrek. mohon maaf ya. Saya kurang setuju kalau disebutkan edisi perdana. Jadi Ini edisi Eksklusif. gladi resik. Edisi Atau lagi edisi tes gitu. kalau edisi perdana nanti baru ada narasumbernya, baru Oh, ada iya. sana ya. Oh, Ini baru kumpulan host-hostnya saja. Pokoknya para narasumber siap-siap untuk menderita dari para host yang luar biasa gilanya. Ini masih ada 3 orang lagi hostnya yang belum datang nih. benar. Ya. Tapi bukan berarti kita keroyokan itu mengeroyok satu Tidak. narasumber, mengeliti, membulan-bulani, tidak ya? Atau membuli. Tidak. Ya, boleh. Tidak, ya. tidak. Mencerahkan dari berbagai macam latar belakang Ya, ilmu dari mungkin sisi. lebih itu. Tapi menjadi sebuah apa ya
ya disinilah kita menguji bahwa yang selama ini netizen kita kan lebih kepada hadir ke sini gara-gara kita melihat perkembangan netizen, keresahan-keresahan masyarakat. Mungkin inilah untuk menguji kapasitas, kapabilitas, dan ya hal-hal lain dari pemangku-pemangku negeri atau siapapun itu. Salah satunya mungkin dengan mereka, saya tidak nyebutkan mau, tapi berani hadir di podcast ini. Ya, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Tapi nggak ada amplopnya loh. Hadir di sini nggak ada amplop. Nggak ada amplop ya? Nggak ada narasumber lagi. Jangan takut. Ya. Ntar nanti kentang 3 karung. Oh, gitu. Terus ini Ya. bolot berapa toples Ya. gitu ya. Ada memang tidak Jadi- menyediakan upload, tapi tuan rumah berisiko lah. Nah, karena tiap hari harus mengeluarkan biaya untuk menyediakan air Podcast ini seperti tagline pemilu dari kita oleh kita untuk kita gitu Iya, ya. iya, Ya, iya. semuanya dari untuk kita semua lah pokoknya. Nah, kalau gitu narasumber perlu diingat, diketahui oleh para narasumber setiap mau datang menjadi narasumber di kegiatan kita harus bawa logistik sebanyak-banyaknya. Berisiko karena pertanyaan itu akan menukik kepada hal yang sangat tidak prinsip dalam acara kita sebenarnya. Bisa membuat perut lapar keroncongan gitu kan. Ya, karena risiko akan ditanggung oleh narasumber bukan Ya, Tapi nanti penonton bisa melihat siapa narasumber yang berani datang, itu berarti punya nilai plus. ya, itulah menguji. Kita sambil mungkin melihat sosok-sosok yang bisa nggak nih kita pilih sebagai wakil-wakil kita.